Guys, kita lihat ada di antara negara-negara di luar sana yang merendah-rendahkan Indonesia. Tetapi sebenarnya mereka cemburu dengan kemajuan yang sedang melesat di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel Indonesia Elite Group. Dan anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Indonesia Elite Group ini guys. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah diremehkan kerana memiliki IQ rendah. Indonesia babat habis ekonomi negara-negara maju dan negara-negara besar. Jadi kita lihat bagaimana ya tanggapan negara-negara yang ada di luar sana ya, termasuk juga negara-negara yang rapat dengan Indonesia merendah-rendahkan Indonesia dan mengatakan IQ rendah. Tetapi bagi saya guys, tanggapan mereka itu salah. Kerana apa? Kita lihat bagaimana baru-baru ini di NTT kita lihat seorang anak kecil yang bijak IQ-nya, genius dan bisa mengalahkan ramai peserta-peserta lain di dunia ini di dalam iaitu pertandingan matematik, dan Indonesia lah yang juara di dalam pertandingan itu. Guys, walaupun begitu tanggapan daripada luar negara ataupun daripada negara-negara lain kepada Indonesia, tetapi kita lihat pemerintah ataupun warga Indonesia sendiri tidak pernah mengalah. Malahan kita lihat bagaimana ekonomi Indonesia sekarang ini melesat guys, naiknya, dan kehebatan ekonomi Indonesia sekarang ini kita bisa katakan sangat mendadak naik ya. Dan buktinya kita lihat daripada segi nikel, kalau dulu hanya 1,1 miliar US dollar keuntungan, tetapi lihat sekarang guys, keuntungan daripada nikel saja semenjak Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri hingga ke 33 miliar US dollar. Bayangan keuntungan di situ. Jadi untuk kita melihat negara itu negara yang akan bakal menjadi negara maju, kita lihat ekspornya lebih daripada impor. Itulah Indonesia sekarang ini yang saya lihat guys. Jadi guys, kenapa negara-negara luar mengatakan begitu? Kerana mereka cemburu kerana kita lihat Indonesia semakin maju. Jadi kerana itulah mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak baik tentang Indonesia. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Indonesia Elite Group. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Negara tercinta kita Indonesia sering diremehkan negara-negara lain utamanya tetangga dengan mengatakan negara IQ rendah. Kita tidak menampik karena itu adalah sebuah data dan fakta. Justru, inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa nilai IQ bukanlah segalanya. Kepandaian yang hakiki tidak bisa dinilai mutlak hanya dengan tes pendek semacam itu. Terlebih tes menggunakan bahasa Inggris yang tidak banyak masyarakat Indonesia bisa memahami soal dan jawaban. Jika hanya soal kepandaian, saya bisa menjamin, ada banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia. Benar, banyak sekali Terbukti orang dengan pintar, banyaknya ya. gelar juara satu sains tingkat internasional yang disabet oleh putra-putri Indonesia. Bahkan anak dari daerah Indonesia Timur NTT saja, baru-baru ini berhasil menjadi juara dunia matematika. Jadi, jika ada yang bilang orang Indonesia memiliki nilai rata-rata IQ rendah, kami masih bisa terima, tapi kalau dibilang bodoh dan terbelakang, jangan salahkan jika Indonesia akan balas dengan substansi lainnya yang lebih konkret. Dalam hal ekonomi misalnya, sampai detik ini, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan 33 bulan secara beruntun termasuk dengan Amerika. Dan saat sekarang, Indonesia sudah memasuki proses transisi surplus neraca perdagangan dengan China. Tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan kepala negara. Masyarakat sangat berperan aktif dalam menaikkan taraf ekonomi suatu negara.
Jika teman-teman sebagai pengamat ekonomi mungkin akan mengerti alurnya, tapi jika hanya pengamat tanggung, hal ini justru terlihat seperti sebuah keanehan. Pasalnya semua ini terjadi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan larangan ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bangsa. Rumus surplus sendiri adalah, nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impor. Ini artinya, masyarakat dan pemerintah semakin cerdas dalam menaikkan nilai-nilai komoditas ekspor di luar bahan-bahan mentah. Yang terakhir, perubahan besar itu ada di mana? Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat. Ekonomi. Kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022. Ya. Kita surplus 54 miliar US dollar. 54 miliar US dollar guys, surplus. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. 830. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Di mana kita lihat itu Dengan Indonesia India, sangat untung surplus sekarang. kita 14,1 billion US dollar. Ya. Atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Dengan Uni Eropa, sama, kita surplus juga besar, 9,8 billion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur, kita dengan Cina itu selalu defisit 17, minus 17 billion US dollar. Sekarang? Gede sekali. Sekarang catatan kita, ini di catatan kita masih dengan Cina masih minus 1, tapi tinggal 1,7 billion US dollar. Dari 17 miliar menjadi 1,7. Banyaknya ya, tapi minus ya. catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri Cina. Dari 17, sekarang tinggal 1. Wah. Kita ini sudah surplus 6 miliar. Ya. Ada beda catatan saja. Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga banyak terlihat di beberapa sektor, utamanya sektor produktif. Ya. Dukungan masyarakat pada sikap pemerintah yang anti dibodohi bangsa asing adalah salah satu bukti konkret kalau masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang terbelakang. Daya saing bangsa kita sudah mulai diakui dunia internasional. Bahkan ramalan pakar ekonomi dunia tentang Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 bukan hanya sekedar asal ucap, melainkan representasi dari kecerdasan bangsa Indonesia dalam mengelola negara. Intinya adalah, bangsa ini menunjukkan evolusi yang menakjubkan di awal abad ke-21. Betul. Wah, jika kita Bapak dulu Jokowi sering mendengar berita luar negeri tentang Indonesia, tidak jarang kita merasa sedih, karena berita tersebut dipenuhi berita-berita negatif. Di antaranya kasus korupsi, teroris, kemiskinan, hingga kerusuhan. Namun sekarang, kita boleh sedikit berbangga diri. Karena berita tentang Indonesia di luar negeri sudah penuh dengan sesuatu yang membanggakan. Betul. Penuh dengan prestasi, di antaranya kemajuan ekonomi. Ini Sepang punya, nggak silap saya guys, ini Sepang punya tuh bos ya, ini. Maaf kalau salah guys ya. Saya pun sebab dia pakai face mask ya. Kemajuan infrastruktur, raja penyelenggara event internasional, ketahanan pangan terbaik, penanggulangan wabah terbaik, hingga menjadi trend center arah kebijakan luar negeri dan masih banyak lagi. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu Indonesia Elite Group. Bagaimana katanya adalah diremehkan kerana memiliki IQ rendah. Indonesia babat habis ekonomi negara-negara maju dan negara besar. Sebenarnya tanggapan mereka itu salah guys, mengatakan iaitu Indonesia memiliki IQ rendah ataupun negara yang tidak maju. Sebenarnya baru-baru ini kita lihat bagaimana
seorang anak kecil daripada NTT yang sangat bijak ataupun sangat jenius di dalam matematik, dan dia telah menjadi juara untuk matematik. Daripada mana guys? Daripada NTT Indonesia. Itulah hebatnya. Di mana yang negara lain itu mengatakan Indonesia itu ataupun orang-orang di Indonesia itu IQ-nya rendah. Kalau IQ rendah, masakan ada anak kecil daripada NTT juara matematik. Itulah tanggapan mereka, itu salah sebenarnya. So guys, bagaimana kita lihat dalam segi ekonomi pula, kita lihat Indonesia. Kalau kita lihat dalam masa 33 bulan ini, keuntungan pada tahun 2022 saja banyak keuntungan daripada nikel. Kita lihat ya, bagaimana Indonesia menghentikan ekspor nikel keluar negara ataupun ke negara-negara Eropah, dan keuntungannya sangat puluhan lipat kali ganda. Itulah keuntungan-keuntungan yang didapati oleh Indonesia. Sebenarnya ekonomi Indonesia ini, kalau kita lihat daripada keuntungannya ataupun daripada surplusnya, tentu saja bukan saja daripada pemerintah, pasti daripada rakyat Indonesia sendiri ataupun daripada warga Indonesia sendiri yang memainkan peran untuk menaikkan ekonomi Indonesia sendiri. Sebenarnya rakyat-rakyat Indonesia sendiri itulah yang sebenarnya menyumbang kenaikan ekonomi untuk Indonesia. Itulah hebatnya warga Indonesia. Ramainya warga Indonesia itu sebenarnya bisa untuk menaikkan iaitu taraf ekonomi Indonesia. Jadi guys, bagi saya, kalau kita lihat untuk melihat sesuatu negara itu, bagaimana kita mengukur negara itu untuk menjadi negara yang maju, kita lihat ekspornya lebih tinggi daripada impor. Jadi kita lihat sekarang ini Indonesia ekspornya lebih tinggi daripada segi nikel, batu bara, timah, minyak sawit, dan juga berbagai-bagai seperti tembaga, emas, dan bermacam-macam lagi seperti bus, elektronik, dan juga kita lihat pesawat, alutsista, dan itulah sebenarnya menyumbang ekonomi untuk menjadi negara yang maju pada akan datang. Katanya Indonesia mahu targetkan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang maju dan untuk menjadi Indonesia negara emas katanya. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah dan itulah yang diharapkan oleh warga Indonesia yang ada. Jadi guys, kita lihat untuk merealisasikan ataupun untuk kita menjadi kenyataan impian itu guys, tidak mustahil untuk Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Kita lihat Indonesia semakin maju apabila semenjak pemerintah Bapak Jokowi ini, di berbagai-bagai daerah, di mana-mana provinsi pun kita lihat Bapak Jokowi majukan Indonesia. Tidak kira daripada Sabang sampai Merauke, Bapak Jokowi majukan seluruh Indonesia. Dan apa yang kita lihat sekarang ni, ekonomi Indonesia makin lama semakin melesat. Jadi, apa yang diimpikan oleh Indonesia untuk menjadi negara maju, pasti akan menjadi kenyataan. Itulah yang kita harapkan sama-sama. Dan guys, bagi anda warga Indonesia, pasti anda akan rasa berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia sendiri. So, rasanya sampai di sini saja untuk resensi kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan mention, dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.